Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Sumarli dari kelas IF21F dengan NIM 21416255201201. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil yang sudah saya kerjakan, hasil UTS yang sudah saya kerjakan. Itu analisis mahasiswa lulus tepat waktu di UPP Karawang. Yang pertama yaitu import libraries. Saya menggunakan libraries Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Kemudian loading data. Kebetulan saya sudah download datanya. Dari API yang diberikan oleh dosen data mining. Itu di sini ada data set MHS lulusan dan MHS transkrip nilai. Lalu kemudian di sini ada beberapa informasi terkait datasetnya. Kemudian tahap selanjutnya di sini untuk mencari IPS per semester. Kemudian di sini kita ubah dari kolom semester ini 316 row ini menjadi kolom, menjadi fitur. Nah, jika sudah akan menampilkan data seperti ini. Kemudian gabungkan antara data frame transkrip dengan data frame lulusan. Sini mengubah nama tanggal TGL masuk menjadi tanggal masuk. Transformasi tanggal yaitu ya mengikuti tipe data dari Pandas library. Kemudian di sini saya membuat function untuk mengkalkulasi mengkonversi dari hari ke tahun. Berikutnya di sini mencari lama studi. Untuk di sini mengkalkulasikan lama studi mahasiswa. Lalu kemudian menentukan lulus tepat waktu atau tidak bagi mahasiswa tersebut. Kita akan tampilkan datanya. Nah, kemudian ini datanya seperti ini. Lalu kemudian hilangkan mahasiswa pindahan. Mahasiswa pindahan ditandai sebagai mahasiswa yang mulai dari semester 0. Lalu di sini ada beberapa yang mahasiswa mulai dari semester 0. Kita hilangkan saja karena kita hanya menganalisis mahasiswa yang mulai dari semester 1 sampai semester, di sini ada semester 9. Oke. Kemudian di sini sudah pertama di sini tandai terlebih dahulu mahasiswa yang pindahan dan yang tidak.
Nah, kemudian di sini ditandai ketika ada mahasiswa pindahan yang ditandai dengan 1. Nah, lalu kemudian setelah itu kita drop kolom yang sebelumnya kita buat yang mahasiswa pindahan dan IPS 0. Kemudian di sini opsional saya menambahkan IPK untuk memudahkan proses analisis. Datanya seperti ini. Kemudian di sini informasi dataset yang terbaru yang dari gabungan yang dari hilangkan mahasiswa pindahan, yaitu memiliki data 4.500 dan 21 kolom. Kemudian di sini mencari duplikat dari dataset. Ya, kebetulan di sini tidak ada data yang duplikat ya. Namun di sini banyak sekali data yang 0 atau missing value. Kita handle data yang missing value. Kebetulan ini yang missing value adalah IPS dan IPK itu numerik, dan IPS dan IPK itu sangat kebergantungan terhadap lulusan mahasiswa biasanya. Langsung saja menggunakan metode Vilna untuk mengisi nilai yang kosong. Kemudian kita cek kembali, sudah terisi semua dan sudah bersih semua. Nah, di sini kita melihat cek unique values. Di sini ada beberapa unique values, yaitu predikat, status masuk, jenis kelamin, status pegawai, lulus tepat waktu. Dan bisa kita lihat di sini ada status pegawai yang bisa dibilang ini noise. Ini noise karena umumnya itu biasanya ini status hanya ditandain 1 dan 0. Kemudian di sini ada tepat waktu dan tidak tepat waktu. Nah, di sini buat fitur jenis kelamin dan umur kelulusan. Di sini kebetulan jenis kelamin itu yaitu integer, kita buat kolom baru yang untuk menyimpan jenis kelamin ya, atau bisa disebut standarisasi. Itu 0 ditandai dengan perempuan, 1 ditandai laki-laki. Kemudian saya di sini menambahkan lulus umur ya, atau bisa dibilang umur mahasiswa ketika lulus. Jadi ketika mahasiswa tersebut lulus, di kelulusan mahasiswa tersebut di umur berapa. Kita tampilkan datanya di sini. Ya, datanya seperti ini. Kemudian describe, kita ingin mencari tahu informasi apa saja dalam dataset ini. Oke. Data noise pada fitur age, pada fitur umur, yaitu umur tidak sesuai dan
umur tidak sesuai, dan status pegawai. Terdapat IPK mahasiswa yang 0. Kemungkinan mahasiswa tersebut tidak kuliah. Ya, bisa kita lihat di sini di IPK terdapat minimal datanya 0. Yang artinya ada mahasiswa yang tidak mengikuti kuliah yang dari semester 1 sampai semester 9, atau kesalahan input atau data noise. Kita akan lihat berdasarkan grafik. Di sini saya menggunakan box plot untuk menampilkan data noise. Ini box plot. Nah, lulus umur, ternyata lulus umur terdapat noise. Umur tidak bisa lebih dari 2000 tahun. Kemudian di sini ada status pegawai. Nah, yang mengindikasikan 2, yaitu ada angka 2 di dalam data status pegawai. Solusinya yaitu yang pertama kita akan cek umur terlebih dahulu. Kita memilih kolom lulus umur dan umur yang besar dari 100. Kemudian terdapat 2 data yang umurnya lebih besar dari 100. Ya, umur ini 2024. Ini sangat jauh sekali. Dan kita handle data noise ini menggunakan mean atau rata-rata dari dataset umur. Kemudian kita cek kembali, sudah kosong. Kemudian di sini ada status count. Kita cek status count. Di sini terdapat angka 2, yaitu kemungkinan ini ada kesalahan input dari dataset. Yang seharusnya itu adalah 0 dan 1. Kita ubah saja yang datanya 2 menjadi 0. Oke, sudah. Lalu kemudian kita cek kembali, dan sudah betul. Nah, di sini kita akan memfilter yang sudah saya bilang sebelumnya. Ada mahasiswa yang IPK-nya 0. Kita akan lihat mahasiswa yang IPK-nya 0 ada di mana. Develop IPK sama dengan 0. Nah, di sini ternyata banyak mahasiswa yang IPK-nya 0. Kemungkinan mahasiswa-mahasiswa ini tidak mengikuti kuliah atau kesalahan input dari dataset. Di sini tanggal lulusnya ada, tetapi IPS ini masih 0. Ini sangat mengganggu analisis. Jadi kita drop aja. Data noise ini kita akan drop atau kita filter. Kita buat ulang data frame yang memfilter IPK-nya tidak sama dengan 0. Oke. Dan di sini ada status masuk. Nah, status masuk dataset ini yaitu dataset yang mahasiswa yang sudah lulus. Yang artinya status masuk ini
semuanya satu masuk ini semuanya 0, tidak ada yang 1. Dan solusinya adalah kita drop saja status masuk ini. Kemudian bisa kita lihat di atas ada beberapa data outlier seperti IPS ini, IPS 1 sampai IPS 9 terdapat banyak outlier, yang dimana ada IPS 0, nilai 0, dan ini jadi perbedaan outlier dan noise, yaitu outlier masih bisa dianalisis sedangkan noise mengganggu, atau outlier tidak mengganggu analisis dan noise mengganggu proses analisis karena noise itu berdampak pada bias. Jadi biasanya noise itu akan dihilangkan. Maksud saya akan biasanya noise itu dihilangkan datanya atau diganti seperti menggunakan data mean atau data rata-rata atau data median gitu. Sedangkan data noise data outlier itu masih bisa kita analisis atau masih bisa kita proses. Dan di sini saya menggunakan IQR, quartile range, untuk mengatasi data outlier. Di sini saya membuat function untuk mengatasi data outlier. Kemudian saya pilih beberapa kolom yang datanya memiliki outliers seperti IPS 1 sampai IPS seterusnya. Lanjut. Dan kemudian tampilkan kembali, kita cek kembali. Dari data ini, setelah data dibersihkan, data signifikan berubah. Yang tadinya kecil sekali bentuk kotak ini menjadi ya sangat memudahkan gitu. Kemudian di sini kita akan print lulus tepat waktu. Kita akan lihat lulusan tepat waktu dan yang tidak tepat waktu itu ada perbedaan. Yang lulus tidak tepat waktu ada 177 mahasiswa, sedangkan yang lulus tepat waktu 4.324. Kita akan transform jenis kelamin. Saya membuat fitur baru untuk menyimpan data transformasi jenis kelamin. Kemudian di sini kita akan melihat korelasi antara variabel lama studi dengan variabel yang lainnya. Di sini saya menggunakan correlation matrix dan dapat dilihat bahwa ada korelasi yang cukup besar, yaitu perbedaannya di sini IPS semester 7 dengan IPS yang lainnya ini yang paling besar.
Ini negative correlation. Kita akan buktikan apakah betul. Untuk mengecek kembali korelasi, saya menggunakan p-value, correlation coefficient. Correlation coefficient pada ini yang diimport dari SciPy Stats. Di sini kita dapat melihat korelasi antar kedua variabel signifikan secara statistik, yang berarti nilai pi yaitu besar, sedangkan koefisiennya kecil. Lalu kemudian kita akan melihat korelasi semester 5 dengan lama studi. Di sini terlihat trennya belum signifikan, yaitu trennya untuk laki-laki dan perempuan itu memiliki tren yang berbeda. Kemudian kita akan melihat IPS semester 7. Terdapat perbandingan antara grafik garis dari semester 7 dan semester 6. Untuk semester 7 dan semester 5. Untuk semester 7 trennya adalah mahasiswa yang memiliki IPK yang tinggi, mahasiswa yang memiliki IPK yang tinggi di semester 7 itu memungkinkan akan lulus tepat waktu. Sedangkan mahasiswa yang memiliki IPK yang rendah pada semester 7 itu akan berdampak pada lamanya kuliah, atau tidak bisa dibilang tidak tepat waktu. Di sini ada beberapa data di atas, yaitu di sini 6 tahun dan di sini ada 7 tahun, yang berarti tidak tepat waktu. Ya, seperti itu analisis lulus tepat waktu di analisis mahasiswa lulus tepat waktu atau tidak di OBP Karawang. Kesimpulannya adalah terdapat perbedaan tren dari laki-laki dan perempuan di dataset ini, yaitu untuk laki-laki dominan lulus tidak tepat waktu. Untuk laki-laki dominan yang lulusnya lebih lama dibanding perempuan, sedangkan perempuan memiliki dominan yang lulusnya cepat. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.